Ada pesan khusus dan rahasia dari semesta atau dari leluhur kamu, ya. Ada pesan rahasia dari leluhurmu. Oke, teman-teman. Sepertinya aku harus membuat video ini sebagai spiritual video yang dimana kalian awalnya itu harus percaya dulu bahwa kita ini punya guidance, bahwa kita ini punya penjaga. Hodam-hodam yang dibacain di TikTok itu adalah hodam supranatural, mau rawa rontek atau apa, I don't know itu bener atau enggak, tapi nggak usah dipercaya begitu gitu, oke? Kita akan menangkap pesan dari leluhurmu untuk dirimu. Sebenarnya kalau untuk membaca hodam gitu kita nggak usah deh. Mendingan kita tuh komunikasi dengan diri kita, dengan persona kita sendiri. Jadi kita nggak terpengaruh dengan apa ya, hodam-hodam naga lah apa, itu nggak bagus itu, ya. Terlalu supranatural teman-teman. Takutnya nanti jin atau apa, ya. Dan pengisian hodam tuh hati-hati, oke? Karena kalau untuk makhluk halus itu pasti kan bertentangan dengan manusia, dimana nanti jatuh-jatuhnya ya kalau orang auranya jelek, itu akan terus merasa sial dan terus pikirannya negatif, cepat emosi dan lain-lain. Jadi hati-hati loh ya, pengisian hodam online atau apapun. Hati-hati. Kita nggak bisa lihat masalahnya. Yang lihat dia, kalau kamu diisi kuntilanak gimana? Hati-hati loh, ya. Nah, semesta melalui kartu ini, ya, penjaga kamu, leluhur kamu, mengatakan bahwa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sebuah pengalaman baru. Karena kenapa? Ya, pengalaman baru itu bisa jadi kerjasama atau pengalaman baru di tempat pekerjaan atau sesuatu yang belum pernah kau lakukan, karena itu nanti akan memberikan outcome positif sama hidup kamu. Jadi dengan adanya pembaruan, sesuatu yang nggak monoton, ya, itu akan memberikan sesuatu yang positif. Ayo coba berkegiatan lain, coba untuk cari pekerjaan lain, ya. Jika memang kamu di sana merasa stuck, cari pekerjaan lain, cari pelajaran lain, belajar hal baru. Yang kedua, ada kristal di sini. Harus memiliki kepercayaan dan harapan karena di sana ada sesuatu yang positif dan kabar yang baik akan segera datang. Kalau kamu bersikap positif, ya, dan kamu percaya akan sebuah kemujizat atau keberuntungan, maka kamu akan menerima kabar yang baik. Itu pesannya. Berarti kalau nggak salah ya, nggak lama lagi kamu ada mendapatkan kabar baik. Coba kalau udah centang biru, kalau verified silakan di komen ya. Grace and Antoinette. Untuk membantu menyembuhkan situasi yang terjadi, lihat pandangan dari mata orang lain. Jangan egois dengan pendapatmu sendiri. Jangan anggap semua pendapat orang itu buruk, mau ngejatuhin kamu. Tapi lihat dari sudut pandang mereka. Dan ada aurora. Kamu sekarang itu lagi diuji dan kamu tuh sedang dipersiapkan untuk terbang yang lebih tinggi, ya, dimana mungkin akan banyak ancaman-ancaman dari orang, kerikil-kerikil tajam, masalah yang silih berganti. Tapi jangan menyerah, karena selanjutnya nanti kamu itu akan bisa menginspirasi seseorang akibat dari perjalanan hidupmu yang getir. Nih, kamu harus percaya itu.
Aku bisa bilang gini karena ya hal baik itu harus disiarkan, teman-teman. Pesan untuk diri kita itu harus disiarkan. Ya, jangan percaya dengan hodam-hodam atau apapun yang ada di TikTok, apalagi di TikTok gitu. TikTok itu khusus buat belanja aja, nggak usah ngeliat yang lain-lain. Cek-cek hodam, cek apa, nggak perlu. Apa buktinya, ininya, apa validasinya. Duh, sampai ngantuk ngomongin hodam. Nih, ya, terkait dengan waktu untuk menjelang atau membuka hal baru. Aku lihatnya di sini nggak perlu keraguan-raguan lagi ya. Runtuhkan keraguan-raguan kamu, karena yang aku lihat ketika kamu di sini ragu, maka kamu nggak akan maju. Itu pesannya. Tapi kalau seandainya di sini kamu tidak terlalu kaku dan kamu di sini mau lebih fleksibel untuk berpikir out of box atau melakukan hal-hal yang ibaratnya kamu kayak nekat gitu. Kamu tuh jangan takut gitu. Karena sensasi di mana orang hidup adalah sensasi di mana kita mencoba hal baru. Di sini saya melihat ya, semakin banyak kamu ragu-ragu, maka semakin bodoh dirimu. Semakin banyak penyesalan, semakin bodoh, hanya mengharap-harap sesuatu yang gak bisa atau tidak mau kamu capai. Sebetulnya kamu mau, tetapi kamu gak bisa untuk melangkah gitu. Kenapa? Itu kan menjadi satu kebodohan. Yang adanya nanti penyesalan loh. Kalau kamu gak segera mematahkan kekakuanmu ini, ketakutanmu, gak mau coba hal baru, kamu akan gini-gini aja, gak ada perkembangan. Sementara himpitan di dunia ini makin berat, teman-teman. Berapa banyak orang yang di PHK, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan haknya selama bekerja, yang harus sudah kerja puluhan tahun, kadang-kadang pensiunan aja masih dicicil, atau gak mendapatkan pesangon pensiun atau apapun. Hati-hati loh sekarang itu. Harus punya skill, harus punya sesuatu yang kreativitas. Di sini, dalam mempertahankan keuangan, teman-teman, kamu harus melakukan sesuatu yang kamu suka. Ya, jangan merasa terancam. Kamu nggak boleh di tempat yang memberikan tekanan berat buat kamu. Kalau kamu merasa terancam pada satu kondisi, udah, mendingan kamu pergi, teman-teman. Kenapa? Kalau kamu udah terancam, misalnya gini ya, kamu datang ke kantor, terus kamu lihat ada senior kamu, rasanya udah deg-degan, udah nggak ada baik-baiknya, sehari bisa baik, besoknya bisa jutek sama kamu, bahkan sering ngomongin hal-hal yang menurut aku menyakitkan, teriak-teriakin kamu, seakan-akan kamu tuh kayak bawahannya, kayak kacungnya. No, mendingan kamu pergi. Ini berlaku buat kamu yang biasanya kerja di bawah teman kamu, jadi bos kamu, terus tiba-tiba nggak suka sama kamu, tiba-tiba dia nggak setuju ketika kamu masuk satu kantor sama dia. Itu mah biasa tuh, orang-orang licik begitu. Tunjukin kamu bisa resign, ya. Kamu di sini harus mendapatkan kesetaraan. Aku melihat kayaknya ya, kamu tuh kayak terkungkung dalam satu fase gitu ya. Mungkin kamu tidak bisa cepat-cepat untuk mengambil atau mencoba hal baru atau masuk ke pekerjaan baru dikarenakan ya mungkin ada tanggungan, ada apa. Tapi nggak masalah, jalanin, nggak usah takut, teman-teman. Kalau orang melangkah mencari rezeki tapi perasaan udah nggak enak, itu nggak akan jadi rezeki. Ya, karena tiap hari kamu akan bersungut-sungut. Kartu imagine di sini, kamu tuh harus bisa membayangkan sesuatu yang cerah dalam hidup kamu. Jangan imagine hal-hal yang ibaratnya banyak dipikirin yang melo-melo.
Bagaimana kamu bisa membayangkan hal-hal baik di depan kamu kalau kamu sendiri dikelilingi dengan orang-orang toksik, nggak memberikan kemajuan, malah menekan. Misalnya kamu nggak ngerti apa, nanya dibentak. Udah itu dia tidak suka kalau kamu di sini yang yang mendapatkan kredit atau penilaian dari atasan kamu. Biasanya yang bangsa-bangsa supervisor, ya, udah supervisor, ya dia masuk karena bawaan. Misalnya juga pendidikannya lebih tinggi kamu daripada dia, tapi karena kamu di sini dibawa jadi bawahan dia, dianya semena-mena. Ada tuh yang kayak gitu. Ya, aku pernah dalam posisi aku baru pertama kali kerja, aku baru operasi ambeien, aku kerja di kantor under XL ya. Ini ingat nih, aku pernah kerja di perusahaan e-commerce-nya XL. Kalian cek-cek aja. Ya, aku punya temen, dia berteman. Ya, tadinya dia kalau minta tolong sama aku tolongin karena aku bagian dispatcher. Tiba-tiba ketika aku posisinya sama dengan dia di atasku sedikit, dia bentak-bentak aku. Itu berbeda banget, teman-teman. Ini aku punya pengalaman yang bisa kalian tiru. Gak usah takut, lawan. Gak peduli. Kalau bisa kamu ngomong langsung sama atasan kamu. Minta waktu untuk 4 mata. Ya, tapi kalau misalnya atasan kamu sama dia kong kali kong atau cengcimen, udah tinggalin. Toxic itu nggak akan ada perkembangan. Susah banget ngomongnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini I am something, dianya nggak jelas, bahkan kena karma cacat kalau nggak salah, lumpuh karena jahat banget sama aku. Kalau misalnya kadang-kadang kita tuh bersumpah atau berapa ya, itu bisa ngefek teman-teman. Jadi hati-hati juga buat kamu. Daripada kamu bersumpah kayak aku, mendingan kamu cari pekerjaan baru. Dan di sini kamu harus menjadi inspirator. Kamu di sini yang harus jadi seorang influencer. Ya, bayangkan, kamu punya talenta, kamu punya bakat yang baik dalam satu kondisi yang kamu terjebak gitu. Kamu nggak akan bisa menginfluence orang. Kamu kalah di sini. Ingat, tujuan akhirnya adalah kamu harus mendapatkan kesetaraan dengan kemampuan kamu. Itu pesan dari semesta. Nggak usah ngomongin cita-citaan dulu siang ini. Ya, kita bicara mengenai kemajuan kamu. Kalau kamu di sini cuman nonton tarot, cuman ngomongin cinta, wah, banyak kali yang kayak gitu. Dan itu nggak ada kemajuannya, ngomongin cinta terus, ya kan? Please lah, kalau misalnya tarot itu nggak cuman ngepo-kepoin mantan kamu, nggak cuma cinta segitiga, tapi please kalian lihat di sini apa kemajuan untuk diri kamu. Pesan semesta, by the book. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, tidak keluar jalur. Nggak usah pakai cara-cara mistis, nggak usah pakai cara-cara yang apa itu namanya, biar bos kamu suka atau apa. Pakai aja Le Aura, ya. Pakai Le Aura, interview di tempat lain, keterima, hoki. Udah, gitu aja. By the book. Jalani prinsip yang memang sudah kau jalani. Ambillah, seraplah ilmu apabila ada orang lain yang menginfluencer kamu. Karena di sini teman-teman, kamu tuh kebanyakan dapat racun. Kamu teracuni. Kenapa kamu nggak meracuni orang? Kenapa kamu selalu diracuni sama orang? Ya. Dan di sini ya teman-teman, saya melihat yang harus kamu lakukan adalah adanya sebuah pertukaran nasib. Ya, exchanging gift itu sebetulnya ketika kamu berubah, kamu akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tukar nasib dari kamu yang sekarang menjadi kamu yang baru. Karena rewards-nya juga akan beda ini dari semesta. Kamu itu diciptakan spesial loh teman-teman. Jangan sampai ada oknum atau orang yang mungkin
mengecilkan kamu. Teman kerja, rekan kerja, atasan, lingkungan, jangan mau dikecilkan. Ya, jangan mau ditindas dari segi kerjaan atau apapun. Kamu adalah energi kesempurnaan, teman-teman. Kamu punya energi kesempurnaan. Itu kata semesta. Kamu punya passion yang bagus. Kamu tuh punya punya mata untuk melihat ke depan, jalan kamu gimana, arah kamu kemana, gairah kamu kemana, disalurkannya kemana. Itu kamu punya. Ini kekuatan kamu. Ya, kalau kamu menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan passion kamu, maka keadaan kamu akan membaik. Tetapi kalau kamu bertahan di perusahaan yang toksik, perusahaan yang gak bagus, pekerjaan yang punya atasan semena-mena, atau bahkan teman kamu memperlakukan kamu gak bagus, ya teman-teman, saya ngeliat di sini kalau kamu bertahan, maka akan terjadi isolasi, akan terjadi kemelekatan, dan di sini nggak jelas. Sebaiknya kamu jalani saran ini sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Oke? Dan apa saran terbaik untuk kamu? Ini adalah pesan semesta. Apa yang perlu ditingkatkan? Jangan ragu untuk memilih jalan kamu. Pergilah jika memang harus pergi. Pergi jauh-jauh dari lingkungan, kondisi, atau orang-orang yang pernah di masa lalu. Kenapa? Kamu harus melangkah lebih jauh. Jadi begitu kamu udah keluar, udah blok-blokin semua. Gak usah berteman. Banyak merenungi, banyak sayangi dirimu. Bottom of deck-nya ada kartu Ace of Wands. Jangan kalah dalam peperangan ya. Pesan dari semesta adalah itu. Jika memang kalian suka dengan pembacaanku, jangan lupa di like, share, subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya mau order Le Aura, aku persilahkan. Silahkan nanti tekan link, pilih order Le Aura. Kalau misalnya mau konsultasi, silahkan pilih link untuk konsultasi ya. Starting 50.000 konsultasi sama aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and see you. I love you. Bye-bye.